Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di video pembelajaran teks laboratori Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah penggunaan e-form 1770. Nah, formulir 1770 ini adalah suatu formulir yang digunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, atau wajib pajak yang memiliki UMKM. Pertama, teman-teman bisa mempersiapkan e-form 1770 dan perangkat yang mendukung, seperti komputer atau laptop. Setelah itu, buka e-form 1770 yang sudah disiapkan. Nah, di sini juga kita ada soal kasus untuk pengisian formulir 1770-nya, tertera data wajib pajak atas nama Bapak Leon Scott Kennedy dengan NPWP sekian, alamat tempat tinggal di Jalan Raku nomor 4 Jakarta, dengan jenis usaha yaitu usaha dagang atau merek si Virus Komputer, dengan nomor telepon sekian dan KLU 46588. Bapak Leon Scott Kennedy ini mempunyai seorang istri bernama Ada Wong yang kesehariannya adalah sebagai ibu rumah tangga dan memiliki 2 anak kandung. Anak pertama bernama Jack Muller berumur 22 tahun dan merupakan mahasiswa di Universitas Gunadarma. Sedangkan anak keduanya yaitu bernama Sherry Birkin berusia 17 tahun yang masih duduk di bangku SMA, yaitu seorang pelajar di SMAN 49 Jakarta. Nah, untuk langkah pertama, untuk pengisian e-form 1770 ini, kita akan mulai dari formulir 1770 lampiran 4. Nah, di sini lampiran 4. Pada lampiran 4 ini, kita akan mengisi 3 bagian. Untuk bagian pertama, ada daftar harta pada akhir tahun. Kita akan masukkan kode harta seperti yang ada pada soal kasus. Bisa dilihat dari soal poin 4, yaitu ada daftar harta. Nah, untuk pengisian daftar harta ini jangan sampai dikosongkan, jadi harus diisi minimal 1 harta. Dalam artian, harus ada harta yang dilaporkan. Kalau untuk kasus kita akan masukkan semua hartanya, dimulai dari deposito. Nah, untuk yang pertama ada deposito, kita masukkan kode hartanya yaitu 014. Kita masukkan nama hartanya yaitu deposito. Kita masukkan tahun perolehannya yaitu 2018 dengan harga perolehan 615 juta. Dengan keterangan Bank BCA. Untuk jenis harta selanjutnya, kita bisa klik tambah. Nah, untuk jenis harta yang kedua yaitu penyerahan kepada CV Lakisoft. Untuk penyerahan kepada CV Lakisoft ini, kita bisa menggunakan kode harta penyertaan modal, yaitu kode harta nomor 038. Kita isi nama hartanya, penyerahan kepada CV Lakisoft. Tahun perolehannya adalah 2014 dengan harga perolehan 210 juta. Isi keterangannya yaitu uang tunai. Daftar harta selanjutnya adalah bangunan kantor. Untuk bangunan kantor, kita akan pakai kode 062. Kode 062 untuk tanah dan atau bangunan kantor. Kita isi nama hartanya yaitu bangunan kantor. Tahun perolehan 2010 dengan harga perolehan 4.220 juta. Isi dengan keterangan Jakarta. Harta selanjutnya yaitu bangunan rumah. Untuk bangunan rumah, kita akan masukkan kode harta 061. 061 yaitu tanah dan atau bangunan rumah. Kita isi nama harta bangunan rumah. Dengan tahun perolehan 2004, dengan harga perolehan sebesar 2.290.500.000.
dan isi keterangan yaitu Depok. Harta terakhir yaitu tanah dan bangunan. Nah, karena tidak ada keterangan tanah dan bangunan ini untuk usaha atau rumah, jadi kita akan pilih kode 061. Kode 061 untuk tanah dan atau bangunan. Kita isi nama hartanya, yaitu tanah dan bangunan. Tahun perolehannya 2007. Dengan harga perolehan 2.200.000.000 rupiah. Isi keterangan yaitu Tangerang. Nah, setelah semua harta diinput, tertera jumlah bagian A yaitu sebesar 9.535.500.000. Selanjutnya kita akan ke bagian B untuk kewajiban utang pada akhir tahun. Di sini ada daftar kewajiban, kita lihat di poin 5 ada daftar kewajiban. Kita langsung isi saja. Di sini ada daftar kewajiban yang diperoleh tahun 2013 dengan jumlah 85 juta dan Bank BCA sebagai pemberi hutang. Kita masukkan kode utangnya yaitu utang bank. Dengan nama pemberi pinjaman yaitu Bank BCA. Nah, untuk alamat pemberi pinjamannya, karena di data soal kasus ini tidak ada alamatnya, jadi kita bisa isi apa saja ya. Kita bisa isi apa saja, yang penting tidak kosong. Nah, untuk catatan, semisalnya nanti ada wajib pajak yang memiliki kewajiban, kalian bisa mohon untuk ditanyakan alamat pemberi pinjamannya, karena dalam pengisian e-form ini harus lengkap. Kita bisa lanjut ke tahun peminjamannya, yaitu tahun 2013, dengan jumlah pinjamannya sebesar 85 juta. Untuk bagian B sudah selesai dengan jumlahnya 85 juta. Kita akan langsung ke bagian C, yaitu daftar susunan anggota keluarga. Kita bisa lihat di daftar anggota keluarga yang ada di poin 6. Kita langsung masukkan. Pertama ada Wong. Nah, di sini juga tidak ada NIK-nya ya, jadi kita bisa isi saja bebas, yang penting harus lengkap terisi. Kita bisa isi bebas dengan 16 digit. Seperti tadi dengan catatan, kalau misalnya kita sedang mengisi e-form, jangan lupa ditanyakan ya, NIK-nya, alamatnya, agar kita bisa mengisinya dengan lengkap. Nah, untuk hubungannya, ada Wong ini adalah seorang istri dengan pekerjaan IRT atau ibu rumah tangga. Daftar anggota keluarga selanjutnya yaitu Jack Muller. NIK-nya juga disamakan saja. Yang penting harus 16 digit. Jack Muller ini hubungannya adalah seorang anak dengan pekerjaan seorang pelajar. Anggota keluarga terakhir adalah Sherry Birkin. NIK-nya juga disamakan, yang penting 16 digit. Dengan hubungan adalah seorang anak dan pekerjaan seorang pelajar. Nah, untuk di lampiran 4 kita sudah selesai. Jika sudah selesai, kita bisa klik selanjutnya untuk kita lanjut ke formulir 1770 lampiran 3. Nah, untuk lampiran ketiga ini, bagian A, ada penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Di sini kita bisa lihat pada data pendapatan dari luar usaha.
Nih, pendapatan dari luar usaha di soal khusus poin 3. Di situ tertera ada bunga dari deposito Bank Redfield dengan nominal 56 juta. Kita bisa langsung masukkan ke dasar pengenaan pajaknya ya, yaitu sebesar 56 juta. Di bagian A nomor 1 sebesar 56 juta. Nah, untuk bunga deposito ini berdasarkan Undang-Undang PPh akan dikenakan tarif 20%. Jadi, untuk PPh terutang bunga depositonya, kita bisa hitung saja 56 juta dikali 20%, menghasilkan sebesar 11.200.000 rupiah. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu bagian laba dari CV umbrella. Nah, untuk bagian laba dari CV umbrella ini nanti akan masuk ke bagian B ya. Di sini akan masuk ke bagian B. Jadi kita bisa lanjut dulu supaya kita isi dulu di bagian A-nya. Untuk yang ketiga, ada sewa rumah yang terletak di Jakarta dan PT Kapkom dengan nominal 250 juta. Di sini kita masukkan di bagian A nomor 9, yaitu sewa atas tanah dan bangunan. Kita masukkan nominalnya sebesar 250 juta. Nah, untuk PPh terutangnya, untuk sewa dan bangunan, PPh terutangnya itu dikenakan tarif sebesar 10%. Berarti tinggal kita kalikan saja 250 juta dikali 10%, menghasilkan 25 juta. Kita lanjut, yang keempat ada dividen dari PT Nintendo sebesar 30 juta. Kita akan masukkan di bagian A nomor 14, yaitu dividen. Kita masukkan nominalnya sebesar 30 juta. Nah, untuk PPh terutang dividen ini dikenakan tarif sebesar 10%. Kenapa? Karena di sini itu kasusnya yang melaporkan adalah Bapak Leon sebagai wajib pajak pribadi. Jadi tarifnya 10%. Jadi bisa langsung dikalikan 30 juta dikali 10%, menghasilkan PPh terutang sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya yang kelima ada hadiah undian berupa sepeda motor sebesar 25 juta. Nah, untuk hadiah dan undian kita bisa isi di nomor 4 nih, hadiah undian. Kita langsung isi dasar pengenaannya sebesar 25 juta. Untuk PPh terutangnya dikenakan tarif sebesar 25%. Jadi 25 juta dikali 25% menghasilkan sebesar 6.250.000. Sudah, kita bisa lanjut ke bagian B. Bagian B yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, jadi pada kasus ini yang tidak termasuk objek pajak ini adalah yang bagian laba dari CV umbrella tadi, yang ini. Bagian laba dari CV umbrella kita masukkan ke bagian B, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kita bisa langsung masukkan di bagian B nomor 3, yang ini sebesar nominalnya, yaitu 50 juta. Jadi, untuk total bagian A sebesar 45.450.000 rupiah dan bagian B adalah sebesar 50 juta. Untuk di lampiran ketiga ini, lanjut ke bagian C, ada penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Karena pada kasus ini tidak ada, jadi kita bisa kosongkan dan lanjut dengan klik selanjutnya untuk sampai pada ke formulir 1770 lampiran kedua. Pada lampiran kedua ini kita akan bahas terkait PPh pasal 23. Ini terkait dengan data pendapatan dari luar usaha nomor 6 ini, yaitu atas sewa kendaraan kantor ke CBU Ubisoft sebesar Rp5.500.000.
Nah, di sini itu sewanya itu wajib dipungut PPh pasal 23 karena penghasilan atas sewa kendaraan tersebut akan kena tarif yaitu sebesar 2%. Bisa kita langsung input di lampiran kedua dengan klik tambah. Kita masukkan nama pemotong atau pemungut pajaknya yaitu CV Ubisoft. Dengan jenis pajaknya yaitu PPh pasal 23 dan jumlah PPh yang dipungut sebesar Rp110.000. Rp110.000 ini didapat dari nominal sewa kendaraannya yaitu Rp5.500.000 dikalikan dengan tarifnya. Tadi tarifnya sebesar 2%, menghasilkan Rp110.000. Untuk NPWP, nomor, dan tanggal, ini tuh kita akan dapat dari bukti potong. Jadi kalau misalnya kita terkena PPh pasal 23, kita akan mendapatkan bukti potong PPh 23. Nah, pada bukti potong itu kita akan mendapatkan NPWP, nomor, dan tanggalnya yang bisa kita isi di sini. Karena kita tidak ada bukti potongnya, kita bisa langsung isikan saja. Tanggalnya yaitu 1 Desember 2021 dengan nomornya dan NPWP-nya. Ini kita isi saja ya, tapi kalau aslinya itu kita harus berdasarkan bukti potong. Nah, untuk lampiran 2 sudah selesai, menghasilkan jumlahnya yaitu Rp110.000. Jika sudah sesuai, kita bisa klik selanjutnya untuk sampai pada ke formulir 1770 lampiran 1. Nah, di lampiran 1 ini kita bisa lihat ke penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial. Nah, datanya itu bisa dilihat dari data nomor 2. Data nomor 2 yaitu data operasional yang ini. Kita lihat berdasarkan data operasionalnya. Kita masukkan, kita input di lampiran 1 bagian 1 yang ini. Nah, kita lihat nomor 1 ada peredaran usaha. Peredaran usaha ini bisa dilihat di penjualan neto sebesar, di sini penjualan netonya sebesar Rp9.855.000.000. Kita masukkan. Nah, selanjutnya harga pokok penjualan. Bisa dilihat harga pokok penjualannya yaitu sebesar Rp2.740.000.000. Kita masukkan Rp2.740.000.000. Nah, lalu biaya usaha. Biaya usaha bisa dilihat dari biaya atau pengeluaran umumnya. Biaya atau pengeluaran umum yaitu sebesar Rp1.595.000.000. Kita masukkan. Nah, jadi untuk laba rugi bruto usaha ini didapat dari peredaran usaha dikurangi harga pokok penjualan, menghasilkan laba rugi bruto usaha sebesar Rp7.115.000.000. Untuk penghasilan neto didapat dari laba rugi bruto usaha dikurangi biaya usaha, menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp5.520.000.000. Selanjutnya ke penyesuaian fiskal. Untuk penyesuaian fiskal di sini ada penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Terkait penyesuaian fiskal, kita bisa lihat di penjelasan biaya perusahaan dengan pengeluaran lainnya dan penjelasan pada terkait perhitungan fiskal sebelumnya. Sebelumnya kan sudah menghitung perhitungan fiskalnya ya. Nah, di sini kita tinggal menginput isinya, menginput angkanya. Kita lihat di sini pertama, ada biaya premi asuransi. Biaya premi asuransi ini dikenakan koreksi positif sebesar 30 juta. Kita langsung isi di bagian B.
premi asuransi sebesar 30 juta. Nah, untuk kedua, kita lanjut ke bagian 2E nih, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. 2E ini tuh sesuai dengan nomor 4 ya. Nih, soal nomor 4 itu atas bantuan atau sumbangan dan menghasilkan koreksi positif sebesar 10 juta. Selanjutnya ada 2H, yaitu sanksi administrasi. Untuk sanksi administrasi ini sesuai dengan nomor 6. Nih, nomor 6 dalam biaya umum termasuk pula bunga pinjaman dan biaya sanksi administrasi di bidang perpajakan. Untuk sanksi administrasi dikenakan koreksi positif sebesar 13 juta. Nah, dari soal yang sudah dibahas, itu kan masih ada sisa ya, yaitu ada biaya listrik dan telepon, biaya perjalanan bisnis, biaya royalti, dan bunga pinjaman. Itu kan belum dimasukkan ya ke penyesuaian fiskalnya. Itu bisa kita masukkan ke poin 2K, di poin penyesuaian fiskal positif lainnya. Jadi dari semua biaya yang disebutkan, itu seperti biaya listrik dan lain-lain tadi, kita jumlahkan hasilnya dan kita masukkan ke poin K ini. Semua biayanya menghasilkan total Rp142.800.000. Rp142.800.000 ini didapatkan dari 8.800.000 ditambah 48 juta ditambah 60 juta ditambah 26 juta, menghasilkan Rp142.800.000. Jadi untuk total fiskal positifnya yaitu sebesar Rp195.800.000. Selanjutnya untuk penyesuaian fiskal negatif. Nah, karena dari kasus soal ini tidak ada menghasilkan koreksi fiskal negatif, maka kita tidak perlu diisi. Jika sudah sesuai jumlahnya yaitu sebesar Rp5.715.800.000, kita bisa langsung klik selanjutnya di formulir 1770 lampiran 1 halaman 2. Nah, pada lampiran 1 halaman 2 ini ada bagian B, yaitu penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Nah, bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan, karena kita ini wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, maka kita bisa kosongkan dan lanjut scroll ke bawah ke bagian C. Nah, bagian C ini ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Di sini karena pada soal tidak ada juga, bisa kita lanjut ke bagian D. Bagian D ada penghasilan dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Nah, karena tadi di soal ada kasus sewa kendaraan kantor ke CV Ubisoft yang ini, jadi kita bisa masukkan di bagian D poin 3, yaitu sewa. Karena yang dikenakan oleh PPh pasal 23 tadi. Jadi kita masukkan sebesar nominalnya yaitu 5.500.000. Dengan catatan, untuk sewa ini yang masuk khususnya untuk sewa harta bergerak saja. Karena kalau harta tidak bergerak itu masuknya PPh final. Nah, jika sudah sesuai, kita bisa klik selanjutnya untuk sampai pada formulir induk 1770. Nah, formulir ini itu namanya formulir induk dari 1770. Di sini yang kita isi sudah tertera. Sudah tertera semua, tinggal kita sesuaikan saja. Misalnya nih ada status PTKP-nya jangan sampai salah. Karena tadi di soal status PTKP-nya adalah K2, jadi nih K2 sudah sesuai. Lanjut. Nah, ternyata Bapak Leon ini
menghasilkan PPh kurang bayar sebesar 1.641.030.000. Nah, karena kasusnya kurang bayar, jadi kalau misalnya kurang bayar itu, nanti kita bisa gunakan e-billing untuk melunasinya. Lanjut pada poin G, yaitu lampiran. Pada lampiran tidak wajib diisi ya, kecuali jika memang ada yang diperlukan untuk diisi. Lanjut, ini di tanggal. Tanggal ini adalah tanggal untuk melapor. Nah, sudah selesai. Ada catatan. Dimohon untuk teliti saat pengisian. Kenapa? Karena jika sudah sampai formulir induk nih, kita tuh sudah tidak bisa lagi kembali ke sebelumnya. Jadi untuk teliti dari lampiran 4, lampiran 3, lampiran 2, lampiran 1 sampai ke formulir induk, kita harus teliti saat mengisinya. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait langkah-langkah penggunaan dan pengisian e-form 1770. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.